Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. 25 tahun yang lalu kurang lebih, Sidrap, anak-anak Sidrap juga yang sekolah di As'adiyah pernah mengadakan acara seperti ini di tempat di Pitu Riau juga, dulu masih 2 Pitue di daerah Padaloang sana. Saya lewat situ tadi kurang lebih 25 tahun yang lalu. Jadi hal seperti ini bukan hal baru, bukan hal baru. Jadi inilah As'adiyah Pak Bu. Jadi As'adiyah ini, kami ini semua murid-murid ulama. Jadi jangan kita takut bermaulid, wah nanti bid'ah, tidak. Kenapa kami ini murid ulama? Yang mendirikan As'adiyah itu Guru Tak nanti mudir ini yang akan berbicara. Beliau muridnya, gurunya Guru Tak Yunus Martan, Guru Tak Daud Ismail, Guru Tak Malik. Beliau belajar dari mana? Guru Tak As'ad, pendiri As'adiyah. Guru Tak As'ad belajar dari mana? Belajar di Mekah. Umur 7 tahun menghafal Al-Quran, sudah hafal Al-Quran. Umur 11 tahun imam salat di Masjidil Haram Mekah. Kemudian gurunya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hafal Kutubus Sittah, hafal kitab-kitab klasik, hafal dan menulis beberapa buku. Tahun 1928 kembali ke tanah Bugis karena memang dia Bugis, dan mendirikanlah pesantren yang awalnya Madrasah Arabiyatul Islamiyah, yang kemudian setelah beliau meninggal didirikanlah, dinisbahkanlah namanya oleh Guru Tak Daud Ismail menjadi As'adiyah. Jadi As'adiyah kiprahnya berdakwah di bumi Nusantara ini sudah kurang lebih 93 tahun. 93 tahun. Dan hampir di Sidrap ini kalau angka pesantren rata-rata kan As'adiyahnya yang gurunya. Kemarin di As-Salman yang juara 3 santri menuju santri sehari jadi menteri itu alumni As-Salman, tapi gurunya dari mana? Gurunya alumni Mahat Ali As'adiyah. Jadi saya bisa katakan kau angka pesantren de gaga guruna As'adiyah waktu pesantrennya ini masyarakat aku tanah ki jolo magiruna de gaga As'adiyah mapa guru koro alumni As'adiyah hormat mogok ke bendera. Kemarin saya mengajar, karena saya juga mengajar di sekolah tinggi DDI. Sekolah tinggi DDI itu asalnya As'adiyah juga, DDI itu asalnya As'adiyah juga. Jadi As'adiyah ini di bumi Nusantara ini sudah melahirkan beberapa tokoh yang berpengaruh di Nusantara ini. Jadi Bapak Ibu yang ada seluruh yang menyaksikan lewat media juga, khususnya di masyarakat Dongi ini, Pitu Riau ini, tidak usah kita takut bermaulid bahwa bid'ah, enggak. Kita ini warisan ulama, kita ini murid ulama. Ulama itu warasatul anbiya, itu loh. Saya kemarin mengajar, ada mahasiswaku, aku kasih tahu begini, di mana kau mengajar? Saya di pesantren Telat-Telang Pak. Ada muridnya dari, ada gurunya dari As'adiyah enggak? Tidak ada Pak. Saya tanya lagi, kalau upacara kau hormat sama bendera merah putih? Tidak Pak. Wah, ini pesantren yang seperti ini tidak paham sejarahnya santri. Santri itu, NKRI itu harga mati. Nusantara ini tanggung jawabnya, karena agama sudah selesai di pesantrennya. Jadi tahun 1945 Oktober 22 Oktober itu yang mengusir dan melawan sekutu Inggris itu bukan tentara, itu santri. Jadi tidak pernah kita lihat anak santri itu demo, tidak pernah. Karena santri tugasnya di samping mengurus agama, mengurus umat, menjaga keutuhan NKRI ini. Jadi kalau ada pesantren yang tidak hormat sama bendera, sesungguhnya ini pesantren tidak paham sejarah. Dan saya jamin sebagai pengurus, kita sebagai pengurus pusat As'adiyah,
selama ada santri tak di pesantren itu mengabdi, kami yakin beliau akan mengajarkan wasatiyah, akan mengajarkan moderasi yang guru akan bawakan nanti, dan akan mengajarkan Islam dan kebangsaan, bukan Islam yang menantang negara, bukan. Jadi biasa saya katakan bahwa tomat-tomatnya di pas sekolah nata kona sadia. Karena saja itu Pak, itu pesantren di Indonesia mungkin satu-satunya pesantren di Indonesia yang model seperti Asadiyah. Asadiyah itu tidak bisa diwarisi oleh keturunan. Guru Ta'asad meninggal, Allahu yarham, bukan diwarisi oleh anaknya, bukan. Mungkin tidak seperti pesantren yang lain, sehingga bertahan sampai hari ini dan insya Allah ila akhir zaman. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau mewakafkan hartanya ke Asadiyah mungkin, karena pesantren itu pasti ada insya Allah. Mereka anak-anak mahasantri ini kan anak-anak tak nanti 4 tahun 5 tahun ke depan, ada yang semester 1, ada yang dari luar, ada yang dari Aceh, ada yang dari Barat, ada yang dari Palembang. Mereka ini akan melanjutkan perjuangan para guru-guru kita. Mereka kan lahir dengan titel Kiai Muda dan SAG, 2 titelnya sekalian. Dan mereka ini akan punya tanggung jawab untuk mengurus pesantren Asadiyah secara khusus, secara umum umat yang ada di Nusantara ini dan tentunya yang ada di bumi ini. Itulah Asadiyah. Sekolah kami anak tadi Asadiyah. Karena Asadiyah, apalagi kalau kita mau wakafkan harta tak ke Asadiyah maki, karena wakaf tak akan terurus sampai akhir zaman. Saya saja orang Sidrat dipanggil guru tak untuk mengabdi di Asadiyah, sebagai kader santri saya harus kembali. Dipercaya guru tak menjadi jajaran pengurus pusat, saya harus sami'na wa ta'na. Itulah santri. Jadi saya pernah katakan jangan coba-coba membuat masalah dengan santri. Tidak ada ceritanya Jenderal Malabi yang memimpin pasukan sekutu Inggris 1945 bertekuk lutut di bawah kakinya santri. Santri ini kita lihat dia pakai songkok, tapi Masya Allah doanya itu luar biasa semua. Dan mohon support semua untuk Pondok Pesantren Asadiyah dan anak-anak mahat kami ini. Anak-anak kita ini adalah generasi masa depan. Sebab mungkin 10 tahun, 20 tahun ke depan kami ini sudah tidak ada lagi. Siapa yang melanjutkan ke depan? Anak-anak tak semua inilah. Coba bayangkan kalau anak tak sekolah di pesantren yang tidak hormat sama bendera, kira-kira mau apa coba? Apalagi kalau naharam kami, nabidah kami, bacakan Fatihah sama orang tuanya, kita mau apa coba? Dan satu-satunya pesantren yang masih melestarikan bahasa Bugis inilah pesantren Asadiyah. Mungkin pesantren lain tidak bahasa Bugis di situ, tapi salah satu pesantren yang paling melestarikan bahasa Bugis Asadiyah. Dan salah satu pesantren yang masih melestarikan buku-buku klasik Arab Asadiyah. Inilah anak-anak tak semua. Pidato bahasa Arabnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, wawasannya bagus. Hadisnya tidak hanya satu saja dia hafal, kullu bid'ah dhalalah, tidak. Mereka inilah adalah generasi-generasi yang akan menyebarkan Islam wasatiyah atau yang dikenal dengan moderasi beragama. Beginilah orang yang cinta kepada Rasul. Orang yang cinta itu kepada orang, mungkin kita biasa jatuh cinta ya. Biasa jatuh cinta menghabiskan Nabi ayai tawe, naliang motor, naliang apa. Kita cinta kepada Nabi tak. Apa yang kita keluarkan? Sokok telur. Biasa. Itu orang yang jatuh cinta itu seperti itu. Dan ini kita cinta kepada Rasul. Kata Nabi, anta ma'aman ahbabta fil jannah. Engkau akan dibangkitkan bersama kekasihmu di hari kemudian. Dan semua kita ini pecinta Nabi. Dan anak-anak tak dari mahat ini datang ke sini untuk mengajak kita, ayo kita
menghidupkan cinta kita lagi kepada Rasulullah SAW. Karena Nabi ini sudah terlalu jauh, 1400 tahun yang lalu Nabi kita sudah meninggalkan kita. Kita mau umroh tidak bisa, Saudi belum buka sudah hampir 2 tahun. Jadi anak-anak tak ini dari Mahat datang ke beberapa kampung-kampung, ke desa coba untuk mengajak kita, ayo kita tingkatkan lagi cinta kepada Rasulullah SAW. Itulah anak-anak tak datang di tempat ini. Sekali lagi terima kasih ibu-ibu, terima kasih banyak. Mudah-mudahan resota menjadi amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.